Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep keperawatan jiwa. Kesehatan jiwa bukan hanya tidak ada gangguan jiwa, tetapi melainkan mengandung berbagai karakteristik yang positif yang menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadiannya. Kriteria sehat jiwa menurut WHO adalah sikap positif terhadap diri sendiri, tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikologis, yang tentu puncaknya adalah aktualisasi diri, adanya integrasi, otonomi, persepsi sesuai dengan kenyataan. Definisi keperawatan jiwa adalah proses di mana perawat membantu individu atau kelompok dalam mengembangkan konsep diri yang positif, meningkatkan pola hubungan antar pribadi yang lebih harmonis, serta agar berperan lebih produktif di masyarakat. Atau sebuah proses interpersonal dalam meningkatkan dan mempertahankan perilaku yang berpengaruh pada fungsi integrasi. Pasien tersebut biasa individu, keluarga maupun kelompok, atau organisasi. Area praktek dalam kesehatan mental adalah perawatan langsung, komunikasi, dan manajemen. Selanjutnya adalah peran perawat kesehatan jiwa. Ada peran yang namanya terapi attitude, seperti mengobservasi perubahan, baik perubahan kecil, menetap, atau yang terjadi pada klien. Mendemonstrasikan penerimaan, respek, memahami klien, dan mempromosikan ketertarikan klien dan beradaptasi dalam berinteraksi. Ada juga peran seperti sebagaimana Pavlov mengatakan sebagai pendidik, sebagai pemimpin dalam situasi yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional, dan juga sebagai konselor. Atau juga peran perawat yang lain adalah bekerjasama dengan lembaga kesehatan mental, konsultasi dengan yayasan kesejahteraan, memberikan pelayanan pada klien di luar klinik, dan aktif dalam berbagai kegiatan penelitian maupun pendidikan masyarakat. Selanjutnya, model keperawatan jiwa. Ada beberapa model keperawatan jiwa yang dipakai atau yang bisa digunakan di dalam praktek keperawatan, seperti psikoanalisis, kemudian interpersonal, kemudian pendekatan sosial, pendekatan eksistensial, atau juga pendekatan suportif terapi, dan pendekatan medikal. Kemudian kita bahas tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien dalam hubungan mencoba untuk klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien. Tujuannya adalah untuk membantu memperjelas dan mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah situasi yang ada apabila pasien percaya pada hal-hal yang diperlukan. Kemudian membantu tindakan yang efektif, memotivasi untuk mengembangkan pribadi ke arah yang lebih konstruktif dan adaptif. Fungsinya adalah mendorong mengajarkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Prinsip yang digunakan bahwa hubungan perawat dan klien adalah hubungan terapeutik, saling menguntungkan. Perawat harus menghargai keunikan klien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien. Semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri. Hubungan saling percaya antara perawat dan klien adalah kunci dari komunikasi terapeutik. Karakteristiknya adalah kejujuran, tidak membingungkan dan cukup ekspresif, bersikap positif, empati bukan simpati, mampu melihat permasalahan dari kacamata klien, menerima klien apa adanya, sensitif terhadap perasaan, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu klien ataupun diri perawat sendiri. Tahapan di dalam komunikasi terapeutik, tahap persiapan atau prainteraksi, ada tahap perkenalan, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Ciri komunikasi terapeutik itu adalah keikhlasan, adanya empati, dan kehangatan. Hambatan komunikasi terapeutik tentu adanya hambatan resisten.
ada transferan, ada counter transferan. Resisten upaya klien untuk tetap tidak menyadari aspek penyebab ansietas yang dialaminya. Sedangkan transferannya adalah respon tidak sadar, di mana klien mengalami perasaan dan sikap terhadap perawat yang pada dasarnya terikat dengan tokoh dalam kehidupan di masa lalunya. Counter transferan kebutuhan terapeutik yang dibuat oleh perawat bukan oleh klien. Teknik komunikasi yang bisa dipakai adalah mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan penerimaan, menanyakan pertanyaan, mengulang ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri, memberi kesempatan kepada klien memulai pembicaraan, diam, klarifikasi, fokus, menyampaikan hasil observasi, menawarkan informasi, meringkas, memberikan penghargaan, menawarkan diri, mempersilakan untuk meneruskan pembicaraan, refleksi. Sikap komunikasi dalam terapeutik berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan terbuka, tidak bersilangan, menunduk, memposisikan tubuh ke arah yang lebih dekat dengan lawan bicaranya, pertahankan kontak mata sejajar dan natural. Tahapan komunikasi terapeutik sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, pra-interaksi, fase orientasi, kerja, dan terminasi. Ketika fase pra-interaksi yang dilakukan adalah mengeksplorasi perasaan, harapan, dan seterusnya, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri, mengumpulkan data tentang klien, membuat perencanaan pertemuan secara tertulis. Ketika fase orientasi, membina hubungan saling percaya, merumuskan kontrak bersama, menggali perasaan dan pikiran, merumuskan tujuan dengan klien. Ketika fase kerja, bersama-sama klien mengatasi masalah yang dihadapi, dan teknik komunikasi yang digunakan adalah mengeksplorasi, mendengarkan dengan aktif, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Dan fase terminasi adalah merupakan fase akhir dalam pertemuan. Maka tugasnya adalah mengevaluasi pencapaian tujuan interaksi, melakukan evaluasi, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang dilakukan, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Kesadaran interpersonal perawat dan klien ada 4 hal, yaitu kesadaran diri, klarifikasi nilai, dan eksplorasi perasaan, yang tentu yang terakhir adalah role model. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.